benar-benar dari nol. Nah, ini secara ilustrasi aja saya sampaikan, jadi untuk pengetahuan aja. Karena secara umum nanti untuk TP itu tidak akan ada masalah kalau udah terpasang. Jadi awalnya sisi conditioning itu aja, kalau dia bagus, udah sampai kapanpun dia kondisi kecil ada gangguan itu aja. Karena setelah tersambung ke perangkat relay, ya udah nggak akan berubah, kecuali ada penambahan command untuk yang lain-lain perlu ditambahkan seperti itu, karena tidak mungkin ada perubahan atau terhadap teleproteksi itu aja. Kita masuk ke DMAT-nya ya. Jadi DMAT ini bisa menggunakan analog atau digital channel. Kalau analog itu diimplementasikan seperti wire ya, jadi voice, bisa masuk kanal voice. Kalau digital, memang kanal digital bisa 64, bisa 2 mega, bisa X21, bisa V35, bisa V24 seperti itu kalau digital. Kalau analog sama seperti kalau kita ngomong, gitu aja. Jadi dia pakai frekuensi voice dari 0,3 sampai 4 kilo untuk analog. Dan sisi analog itu untuk perangkat TP itu perlu penyesuaian yang banyak, tidak semudah dengan kanal digital. Kalau kanal digital kita colok, linknya siap, servisnya siap, maksudnya colok running, ya udah nggak ada yang dites lagi. Kalau analog, itu perlu penyesuaian, frekuensinya dulu, kemudian levelnya dulu, seperti itu. Kalau digital, servisnya siap, sambung, address TP-nya ketemu, udah running. Tinggal setting timing untuk sending dan receive itu aja. Kemudian ada two communication channel available. Two communication channel available itu maksudnya dalam satu perangkat ini bisa digunakan berfungsi untuk 2 TP. Jadi ada 1 TP1 dan 1 TP2. Jadi ada 2 TP dalam satu terminal. Kalau ini bisa kita lihat di sini, kebetulan ini ada 2 TP1 dan TP2. Dia secara umum pembagian slotnya dari MBTU ke kiri ini untuk TP1, MBTU ke kanan ada TP2. Jumlah slotnya sama, 5 slot untuk masing-masing. Jadi total di sini ada 10 slot. Terus kemudian electrical optical digital line interface. Jadi bisa analog, bisa digital, bisa optical. Jadi kalau memang nanti keperluan nggak ada multiplexer, bisa digunakan langsung core. Tapi dengan catatan, yaitu tadi interface output, interface-nya harus dirubah ke optical. Enggak, terus kemudian untuk ada maksimal 4 command untuk analog channel. Jadi khusus untuk analog channel dia hanya bisa menyampaikan command sebanyak 4, tidak lebih. Kemudian untuk digital hanya sebanyak 8, bedanya itu. Kalau analog tidak akan bisa lebih dari 4 command, sedang digital bisa sampai 8 command. Dan kalau 8 command terpenuhi untuk sistem di sininya di modul ininya dari slotnya. Kemudian command transit for TLAN application. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di satu subrack ini bisa berfungsi sebagai 2 TP, satu menghadap ke GIA mungkin, kemudian satu menghadap ke GIC. Kalau kebetulan perangkat ini di GIB ya di tengah-tengah. Jadi cukup satu subrack, dia bisa menghadap ke kiri dan ke kanan ya. Kemudian aplikasinya dia bisa command transit TLAN tanpa menghubungkan hardwire.
Jadi di ada fasilitas, dia fungsi transit tadi. Tapi kelihatannya kalau di GI itu kalau kebetulan satu GIA, GIB, GIC, kalau dia fungsi GIB hanya single B, nah itu mungkin bisa difungsikan seperti ini. Jadi komanya seperti itu. A mau ke C Bisa direct ya, tapi dengan konfigurasi di GIB sebagai transit tanpa hardwire, jadi fungsi software aja bisa. Betul seperti itu. Bridge aja lewat gitu aja. Terus kemudian interface di protection relay by main electrical contact IEC 81618 protokol ya. Jadi dia bisa fungsi untuk 61850 yang berfungsi untuk GUS, tapi untuk saat ini tidak direkomendasikan oleh PLN. Masih belum, kelihatannya enggak, kelihatannya. PLN masih berharap pakai wire, gitu. Padahal pada sisi BCU-nya kan sudah siap juga, tapi kenyataan di lapangan kelihatannya belum direkomendasikan untuk 61850 GUS itu tersambung. Karena di tempat-tempat lain pun saya tanya, tidak ada rekomendasi dari PLN untuk itu. Kemudian juga ada optional redundant power supply. Dia bisa dilengkapi dua power supply secara simultan. Jadi kalau dia dipasang dua redundant PLC, bermasalah satu PLC, otomatis fungsi dipegang dihandle oleh power supply yang dia fungsinya hot swap langsung. Jadi dia langsung membebani perangkat itu dengan dua, jadi tidak ada jeda seperti itu. Kemudian main feature-nya ada integrated with service power management, kemudian Ethernet local and remote management, USB port for local management, SNMP agent, chronological register. Ini yang utama nanti Pak, yang untuk chronological register itu 1 millisecond release resolution, tapi jumlah stemnya hanya total maksimal 4000. Itu apa itu Pak? Itu event Pak, jadi kondisi gangguan ada seperti pada saat ada signal input dari perangkat relay, dia terbaca jam berapa timestamp-nya muncul, kemudian alarm juga muncul, tapi total maksimal hanya 4000 vivo, jadi first in first out seperti itu. Iya betul, jadi otomatis begitu yang pertama masuk, pertama keluar seperti itu, tapi hanya total 4000. Kemudian RTC external synchronization by IRIG or SNP, jadi untuk clocknya bisa menggunakan pakai GPS. Untuk aplikasi seperti saya sampaikan tadi kan bisa digunakan untuk EEC 6150 compatible seperti ini. Jadi jaringannya kan ini pakai langsung ya 61550 seperti ini. Terus kemudian dia bisa menggunakan sistem langsung direct PDH ya. Jadi untuk IP server seperti ini dia bisa membaca satu sisi melalui sisi lain, jaringan seperti itu. Terus kemudian untuk main and backup channel, jadi perangkat TP ini juga dapat difungsikan dengan dual link interface. Dual interface seperti kalau Bapak punya media satu pakai FO, kemudian satunya pakai sarana seperti PLC atau apa, bisa digunakan. Jadi satu lewat FO, satunya lewat PLC. Kondisi yang PLC-nya atau FO-nya bermasalah, dia otomatis running ke bukan pindah ya, jadi running. Kalau pindah kan dia pindah ada delay time kan, tapi dia enggak otomatis berpindah, jadi dia otomatis seperti itu. Atau pakai 1-2 mega, yang satunya 64, atau pakai V35 atau pakai V24 seperti itu. Jadi ada fasilitas. Ya, ada dua lane, main backup tinggal dipilih. Biasanya kita pilih untuk yang main itu selalu dengan kecepatan yang tinggi, seperti 2 mega itu lebih cepat daripada 64 seperti itu tampilannya. Kemudian analog and digital channel at the same time seperti ini yang saya sampaikan. Jadi pada saat TP ini menggunakan LAN interface digital dan analog,
dia dapat berfungsi dua-duanya. Tinggal yang mana yang sebagai fungsi main, otomatis itu yang selalu berjalan. Atau two independent teleoperation terminal hidden rate, sama seperti yang saya tadi, bahwa satu perangkat bisa dapat digunakan untuk menghadap ke kiri, menghadap ke kanan, seperti ini. Tapi dengan kondisi seperti ini, dia tidak bisa berfungsi maksimal karena jumlah slotnya terbatas, ya. Karena seperti saya katakan tadi, dalam satu subrack ini ada 10 slot. 10 slot kalau kita bagi dua berarti kan 5 ke kiri dan 5 ke kanan. Itu kalau 5 kita masukkan satu interface digital, kemudian kita masukkan satu interface yang lain, untuk nanti hanya tersisa 3. Sedang interface output yang kesambung ke relay untuk interface-nya satu slot hanya bisa 2 koma. Berarti kalau tinggal sisa slot berarti kan maksimal hanya bisa 6 koma. Nah seperti itu. Jadi biasanya kalau kondisi seperti ini, tinggal kondisi real di lapangan yang dibutuhkan berapa koma itu aja. Itu nggak bisa ditambah modular. Modular nggak bisa Pak, jadi nggak bisa, nggak bisa di extend, nggak bisa. Beda dengan PAB, kalau PAB kurang extend lagi Pak, kurang lagi extend lagi. Kalau PP ya udah dia satu sampai untuk dia sendiri. Fix ya. Kalau kebetulan dia memang diperlukan, tapi kan maksimal untuk koma hanya 8. Maksimal koma terpenuhi untuk satu subtract itu, memang desainnya seperti itu. Nah, terus untuk aplikasi berikutnya adalah translate to teletraction command yang seperti saya sampaikan tadi. Dia bisa untuk transit dari posisi T, dia dari GA ke GIB atau GA langsung ke C, ya kan direct ujungnya dari A ke C, C ke B, tapi dia bisa transit dari A ke B lewat C, kan lewat C seperti ini. Jadi dia transit tanpa hardwire, jadi fungsi di sisi software aja kita mainkan di sini. Aplikasinya sama seperti yang tadi, ini transit of teletraction. Kalau tadi tampilannya GI, kalau ini udah tampilan loop ya, dari GA ke B, C sampai GF, jadi putaran seperti ini ya. Jadi command destination for terminal B, command destination for terminal A seperti itu. Atau aplikasi yang ada communication across IP network supporting MPLS ya. Jadi karena dia udah berbasis IP ya, otomatis secara network kita bisa masukkan ke sistem jaringan. Kita tinggal masukkan IP kita set, kita bisa remote dari kantor mau GI yang mana kita baca atau kita adakan perubahan. Terminal modenya seperti ini perangkatnya. Kalau ini tipe yang lama masih ada tipe RS232, kemudian ada USB. Kalau ini ada USB saja ya, bedanya antara ini. Dan ini tidak ada display, kalau ini ada display. Untuk subtracknya seperti ini tampilannya, jadi dimensi ini backplate-nya, tampilan ke belakang, tampilan depan, ini tampilan sisinya. Nah, untuk available slot ini dari masing-masing perangkat untuk satu TP itu memiliki 5 time slot. 5 slot bukan time slot. 5 slot dari 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 untuk TP1 dan TP2 ya. Kemudian power supply-nya di sini bisa menggunakan power supply tipe 48 110 25 sampai 25 volt DC atau 110 220 AC atau 24 DC. Opsional redundant, jadi bawaannya dia hanya satu, kalau mau ditambah berikutnya berarti opsional seperti itu. Kemudian CPU modenya ada di dalamnya, dia ada chronological register, kemudian RPC sinkron, jadi bisa seperti, kemudian web management dan lain-lain. Kemudian 10 available slot di sini up to 8 hardwire modul for protection interface ya, 2 atau 4 I/O kontak per modul seperti itu. One modul for AEC 650 protection interface,
up to 2 communication modul, jadi hanya bisa sampai 2 communication modul 4 additional signaling relay. Tampilannya seperti itu.